مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الحمد لله الذي شرف لنا بصاحب المقام الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نلقى بها ربنا يوم السرائر تبلى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على عبدك المجتبى وحبيبك المنتقى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد سيد المرسلين والأنبياء والعارفين والأولياء، وعلى آله وأصحابه أرباب الصدق والتقى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. Alhamdulillah atas kelimpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di malam ke-20 ini masih kita melaksanakan sunnah tarawih. Padahal malam hari ini hujan dari turun. Cuacanya enaknya ngajakin tidur kita malam jalan istirahat pulas akhirnya. Tapi karena dorongan iman, karena keinginan yang kuat dari kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita hadir juga ke majelis ke masjid ini, ke mushola ini, ke rumah Allah ini untuk mengiyakan, untuk menghidupkan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Rasul dalam hadis ini, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama aku di dalam surga. Kan besar itu balasannya. Di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Kalau di dalam surga aja agama Rasulullah sudah mulia, apalagi di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Para arifin, orang-orang besar ini, para wali-wali Allah, mereka itu pandangannya kalau masuk ke dalam surga tapi nggak mendampingi Nabi, serasa surga bukan surga. Serasa nikmatnya surga bukan nikmat. Kalau masuk surga tapi nggak mendampingi Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat namanya Thauban, Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban ini cinta betul dengan Nabi. Cintanya bukan kepala, bukan cuma di hati melekat itu cinta dan besar, tapi terlihat di dalam perilakunya, terlihat di dalam keadaan dirinya. Terlihat Sayyidina Thauban kurus, hujan pasti, kelihatan kurang tidur, kelihatan kurang makan. Ketemu sama Rasul, sampai Rasul tanya, "Ma bika ya Thauban? Abika maradun amillah?" Ada apa dengan dirimu wahai Thauban? Apakah engkau sakit? Kata Rasul tanya Sayyidina Thauban, sebab dilihat oleh Rasulullah fisiknya begitu mengenaskan, kurus, pucat,
Kurang seperti orang kurang tidur, seperti orang kurang makan. Lalu apa jawabannya Sayyidina Thauban? Bagi orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, yang mengharapkan benar-benar mendampingi Nabi Muhammad di dalam surga. Yang tadi kita katakan sebagian para ulama banyak jikalau mereka masuk surga gak mendampingi Nabi, serasa nikmat surga bukan nikmat. Dengar jawaban Sayyidina Thauban ini. Kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jikalau aku kembalinya dari majlismu pulang bersama keluargaku di rumah, lalu aku teringat dengan dirimu, maka aku tidak enak makan, aku tidak enak tidur, sampai aku bertemu denganmu di majelis. Lalu kalau aku sudah bertemu denganmu di majelis, hadir di dalam majelismu, terpikir lagi kalau nanti di alam akhirat aku tidak masuk surga, alias aku masuk neraka, maka aku tidak akan bertemu denganmu, wahai Rasulullah. Dan jikalaupun aku masuk ke dalam surga, aku belum tentu bersama denganmu, karena kau pasti akan di tempat yang tinggi dan aku berada di tempat di bawah tempatmu. Jadi rupanya yang membuat Sayyidina Thauban kurang enak makan, kurang enak tidur, cintanya yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepikiran kalau beliau sudah pulang ke rumahnya, baru pulang dari majelis, baru hadir halaqah Nabi, baru dengar petua-petua tuntunan Nabi, pulang ke rumah, di rumahnya udah kepikiran Rasulullah. Sampai gak enak makan, sampai gak enak tidur. Rasul pun mendengar ungkapan cinta sahabat yang satu ini, sampai gak bisa ngomong lagi, sampai turun ayat Al-Quran dengan sebab kejadian itu. Bayangkan, Allah Ta'ala kirim Sayyidina Jibril turun ke bumi, bawa ayat Al-Quran, berikan kepada Nabi Muhammad. Sebab Sayyidina Thauban kelakuannya, perilakunya, dan keadaan dirinya begitu. Turun ayat yang berbunyi, wa may yuti'illaha war rasulah ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi. Turun ayat ini karena sebab Sayyidina Thauban. Kata Allah dalam ayat ini, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, otomatis cinta. Kalau cinta sama orang lain, apa yang diperintah udah pasti ikutin karena cinta. Gimana tuh orang yang taat Allah dan Rasul? Misal tadi Thauban, sahabat-sahabat yang lain, dan para muslimin muslimat selepas generasi sahabat dari kalangan tabi'in terus sampai hari kiamat. Gak lepas orang di setiap generasi ada umat Nabi yang model begini, cinta sama Nabi, besar cintanya sama Nabi. Mayyutillah Rasul, ini orang yang taat pada Allah Rasul, mereka itu alladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka itu. Siapa orang yang diberikan nikmat kepada Allah? Dan nabiyyin, syuhada'i wassalihin. Dari kalangan nabi-nabi, kalangan para syuhada, kalangan para sholihin. Kata Allah, hasuna ulaika rafiqa, merekalah sebaik-baik pendamping, merekalah sebaik-baik teman. Begitu Sayyidina Thauban. Karena sudah dapat jaminan dari Nabi bahwasanya bukan cuma di dunia beliau bisa mendampingi Rasul, tapi juga di dalam akhirat, di dalam surga bisa mendampingi Nabi Muhammad. Ini sangat, kata para ulama, dan bahkan disebutkan di dalam hadis, cinta yang sebesar ini, yang terlihat di dalam perilaku dan gambaran kehidupan seseorang, dalam perjalanan kehidupan seseorang, ini yang menjadi sesuatu yang menghantarkan dia kepada kamalul iman, kepada kesempurnaan iman.
Nah, kita baca terus doa ini di dalam setelah salat tarawih tadi itu kita baca juga. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang sempurna dengan iman. Ini kesempurnaan iman adalah sasaran hidup kita di dalam kehidupan yang fana. Karena dengan kesempurnaan iman ini kita akan mendapatkan keberuntungan besar di alam dunia dan di alam akhirat. Tapi Rasul tadi tunjuk di dalam hadis tentang orang-orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan iman. Di antaranya seperti Sayyidina Thawban tadi kata Rasul dalam hadis, la yu'minu ahadukum. Hadis riwayat Sayyidina Anas dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Kata Rasul dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya, melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada semua orang. Kalau cinta seorang kepada Rasul melebihi dari segalanya, melebihi cinta pada anaknya, semua orang, bahkan pada orang tuanya sendiri, baru itu orang disebut sempurna iman. Maka Sayyidina Umar masih belum dikatakan sempurna imannya ketika beliau belum menjadikan Nabi lebih dicintainya melebihi dirinya sendiri. Di dalam hadis disebutkan, jalan Sayyidina Umar dengan Rasulullah, Sayyidina Umar dipegang tangannya oleh Nabi. Lalu Sayyidina Umar bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, anta ahabba ilayya min waladi min walidi wa mali wan nasi ajma'in illa nafsi allati baina janbayya. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, sungguh engkau orang yang paling aku cintai melebihi cintaku daripada anakku, orang tuaku, hartaku, dan semua orang kecuali diriku. Dulu Sayyidina Umar di saat itu masih mengecualikan cintanya kepada Rasul atas diri. Lalu Rasul bilang, laisa ba'd ya Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar. Kita tahu siapa itu Sayyidina Umar. Gak pernah satu peperangan pun Rasulullah hadir, melainkan beliau juga hadir. Dari perang Badar, perang Uhud, perang semuanya itu dihadiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu jihad-jihad yang beliau hadiri yang taruhannya nyawa. Tapi ketika beliau katakan, kau wahai Rasul lebih aku cintai dari atas yang lainnya kecuali diriku sendiri, kata Rasulullah, belum sempurna imanmu wahai Umar, belum. Padahal jihadnya sudah sebegitu hebat. Padahal sedekahnya sudah sebegitu hebatnya. Pernah ada Rasul mengutus seseorang untuk memanggil panggilan jihad, untuk meneriakkan panggilan jihad kepada kaum muslimin. Siapa yang ingin berjihad, siapa yang ingin menginfakkan harganya dalam jihad kali ini. Lalu Sayyidina Umar dengar dari rumahnya panggilan jihad. Bergegas Sayyidina Umar, ambil setengah hartanya, kemudian dibawa setengah hartanya kepada Nabi. Di hadapan Nabi ditumpahkan hartanya. Lalu Rasul tanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu di rumah? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini setengah dari yang aku miliki, setengahnya untuk anak istriku di rumah. Sebelumnya beliau datang, Sayyidina Abu Bakar sudah datang duluan, mendengar panggilan jihad yang sama. Bergegas Sayyidina Abu Bakar menuju ke rumah Rasul, menghadap Rasul. Ditumpahkan semua hartanya. Lalu Rasul tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu? Apa kata Sayyidina ya Rasulullah, ini semua hartanya, semua milikku, aku keluarkan semua untuk anak dan istriku. Lillahi ta'ala wa yamurus. Lalu kata Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dua-duanya, farquma bainakuma kafarqi ma badaltuma.
Perbedaan antara kedua kalian ini seperti perbedaan yang kalian keluarkan. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi, maka dia lebih afdal dan lebih tinggi derajatnya dibanding Sayyidina Umar. Sayyidina Umar setengah, tapi itu udah begitu besar. Jarang di antara kita yang menginfakkan setengah harta yang dimilikinya buat Allah dan Rasul, fi sabilillah. Ini Sayyidina Umar setengahnya, Sayyidina Abu Bakar semuanya bahkan. Infak yang begitu besar dari Sayyidina Umar yang beliau keluarkan ini baru dalam satu kisah, dalam satu kejadian. Belum dalam kisah-kisah kejadian yang lain, infak-infak yang lain besar yang beliau keluarkan untuk Nabi, untuk Allah. Tetapi ketika beliau katakan demikian kepada Rasul, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai, melebihi anakku, melebihi orang tuaku, melebihi hartaku, melebihi semua orang kecuali atas diriku sendiri. Belum, kata Sayyidina Rasul, belum sempurna iman wahai Umar. Lalu Sayyidina Umar pun mengatakan, beri aku waktu sebentar wahai Rasulullah. Beliau pun kemudian merenung-renungkan kepala. Lalu setelah itu beliau katakan lagi kepada Nabi, sekarang wahai Rasulullah, sekarang ini engkau paling aku cintai melebihi semua orang, bahkan atas diriku sendiri. Baru dia bisa tekadkan di saat itu cintanya kepada Nabi, bahkan melebihi dirinya sendiri. Kata Rasulullah, sekarang wahai Umar, baru engkau sempurnai iman. Baru sekarang sempurna imannya. Kemarin jihad berkali-kali, infak banyak yang dikeluarkan, belum sempurna iman selama belum mengutamakan Nabi melebihi dirinya sendiri. Untuk sempurna iman itu, di antaranya kalau orang udah begini, disebutkan dalam hadis lain oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bersama sahabatnya, tiba-tiba beliau mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman itu orang, demi Allah tidak beriman itu orang, demi Allah tidak beriman. Sahabat kaget, siapa ini orang yang begini? Sampai 3 kali diulang sama Nabi. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Maka beliau katakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Kalau tetangga nggak aman dari kejahatan seseorang, lalu tetangga-tetangganya resah karena kejahatannya, nggak merasa nyaman karena tidak tanduknya, maka orang ini, kata Rasulullah, tidak beriman dan tidak sempurna imannya. Karena orang yang mencintai Nabi sudah pasti dia menghormati tetangganya, sudah pasti dia memuliakan tetangganya. Rasul sebutkan dalam hadis lain, tetangga punya hak, bahkan kalau dia kafir, bahkan kalau dia tetangga kafir, masih punya hak untuk kita hormati. Kalau dia muslim kerabat, haknya 3. Tetangga kita orang muslim, dia kerabat kita juga, dia punya tiga hak. Yang pertama hak Islam karena dia muslim, yang kedua adalah hak tetangga, yang ketiga karena dia hak kerabat. 3. Kalau dia orang lain bukan kerabat kita, bukan encing kita, bukan sepupu kita, bukan siapa-siapa kita, tetangga, dia punya 2 hak. Hak yang pertama hak dia orang muslim, hak yang kedua dia hak tetangga. Yang ketiga orang kafir tetangga kita, tetangga hak dari tetangga masih punya hak tetangga 1 karena dia tetangga. Karena dia tetangga masih punya hak untuk kita hormati. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala, ulama besar. Ya, ini kisah ini saya sampaikan untuk memberikan gambaran bagaimana orang-orang seperti mereka yang mencintai Nabi, orang sholihin, sangat memperhatikan hubungan dengan tetangga, tidak mau bagaimanapun menyakiti tetangga. Ada seorang bertamu ke rumah Sayyidina Ibrahim bin Adham. Beliau seorang arif billah, seorang wali, seorang ulama di zaman dulu. Lalu tamunya ini ngedapetin di rumah beliau banyak tikus. Ngalamin gak di antara kita nih? Nah, di rumah kita kadang banyak tikus. Karena tamunya ini, wahai Tuhan,
Kenapa engkau tidak melakukan ini dan itu? Diberikan saran melakukan ini dan itu supaya tikusnya tidak lagi berada di rumahmu. Lalu kata Zainab bin Adam, bertanya begitu. Kalau aku lakukan seperti saranmu, lalu tikus itu perginya kemana? Perginya kemana? Ya ke tetangga. Kalau nggak di rumah kita berarti di rumah. Nah, kata Zainab bin Adam, biar aku yang menanggung itu asalnya dari kakakku yang menanggung. Allah. Biar dia dirinya diganggu dengan tikus, asalnya tetangganya jangan diganggu. Sampai sebegitu besarnya pemahaman para sholihin dalam bertetangga. Orang-orang kita di zaman dahulu, para pemimpin bahkan terhadap orang kafir sekalipun, ketika mereka mempunyai hak sama sekali tidak diganggu. Ada seorang gubernur Mesir bikin rumah mewah kediamannya. Di samping rumahnya itu ada rumah seorang Yahudi, non-Muslim. Ya, sampai sekarang pun kalau ada rumah yang mewah, di sampingnya ada rumah gubuk jelek, tantangannya nggak pantas banget ini di sini, beli aja. Ya. Kalau perlu musir, kalau jahat orang, dia penguasa nih, dia penguasa di Mesir, masih bawah sini normal gubernur, normal di rumah ini di Madinah, memimpin seluruh. Ketika ini orang Yahudi punya rumah jelek, non-Muslim jelek di samping rumah istana wali kota gubernur ini di Mesir. Maka dengan daya upaya sebagai seorang penguasa diusir ini non-Muslim dari rumahnya. Ya, ini penguasa diusir apa? Maka ngadu ini non-Muslim kepada Sayyidina Umar, berangkat dari Mesir menuju ke Madinah. Langsung ngadu pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu atas perlakuan zalim gubernur Mesir karena telah mengambil paksa rumahnya karena sebagai rumah gubuk nggak pantas di samping gedung mewah sampai istana. Sayyidina Umar pun kemudian mendengar aduan ini dari Muslim. Perhatikan oleh Sayyidina Umar dan keadilan Islam di zaman itu. Diambil tulang, kemudian digores sebagai ujung pedangnya, digores dengan goresan isyarat. Bawa, kasih ke gubernur tetanggamu itu. Dalam hatinya Muslim ini jauh-jauh datang dikasih mana? Dikasih tulang. Apa nih goresan apa nih kira-kira? Pulang dari Madinah ke Mesir, sampai di tempat tinggalnya menghadap ke gubernur Mesir. Aku baru bertemu dengan gubernur, menghadap ke Amirul Mukminin di Madinah, Umar bin Khattab, tentang permasalahan kita ini. Oh iya, ada pesan dikasih tulang. Ketika didapatkan tulang itu, ada isyarat-isyarat itu, goresan-goresan dari pedangnya Sayyidina Umar. Gemeter saya namanya wali kota atau gubernur Mesir ini. Kemudian diperintahkan ajudannya balikin rumah itu, balikin rumah itu. Rupanya ada ancaman dari Sayyidina Umar, kalau tidak balikin itu rumah orang, istana itu yang hancurin. Bayangkan hak bahkan orang kafir diberikan hak oleh orang-orang Muslim di zaman ini. Artinya mereka perhatian besar terhadap tetangga. Ini karena mencintai Nabi, karena nggak mungkin seseorang mencintai Nabi lalu selalu menyakiti tetangga. Nah, tetangga ini apa maknanya? Tetangga itu bukan rumah yang sebelah kita doang. Tetangga itu dalam Islam dalam makna luas. Kalau dalam jangkauan rumah, ulama mengatakan 40 ke samping kanan, 40 samping kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, itu disebut masih tetangga. Tidak ada hubungan dengan 40. Dalam radius berapa meter itu masih di dalam kategori tetangga ini. Tapi yang termasuk juga tetangga disebutkan dalam kitab Jawahirul Uluwiyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Termasuk di antara kategori tetangga orang yang duduk di samping kita. Al-jar yang duduk di samping kita.
Dimana ketika kita kuliah, ketika kita kerja, ada meja yang di samping kita, sama-sama dalam satu kantor. Atau ketika kita di dalam bis, kita duduk di dalam bis, ada orang di samping kita. Atau di musola sekarang, ada orang di samping kita. Mereka semuanya tetangga, mereka semuanya punya hak untuk dihormati. Di antara menghormati orang lain, kata ulama, jaga mata kita dari sesuatu yang tidak disukai dilihat oleh tetangga kita. Di antaranya nih, misalnya kalau sekarang kan orang dengan punya HP nih, ya, ada pesan masuk, dibuka, nggak boleh kita ngintip. Kalau nggak dikasih izin, bisa jadi itu rahasia, bisa jadi itu ada sesuatu yang sifatnya pribadi yang nggak mau diketahui oleh orang lain. Atau nggak boleh kita ambil HP orang lain tanpa izin, kemudian kita buka isinya apa, gitu. Karena ini dari tetangga kita, orang yang duduk di samping kita, apakah itu di majelis, apakah itu di bis atau di tempat-tempat yang lain. Sebegitu besar pemahaman tetangga di dalam Islam dan sebegitu besar taraf menghormati tetangga di dalam Islam. Ini jadi seseorang ketika mereka dikatakan sempurna iman. Bila berdoa pada setiap malam di bulan Ramadan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Semoga doa ini diterima dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika didengar Allah sempurna kita punya iman dan kita mempunyai penghormatan yang besar terhadap tetangga kita, terhadap orang-orang yang kita kenal, orang yang kita cintai, terlebihnya para kerabat, para keluarga kita yang dekat-dekat, silaturahim dengan mereka kita jaga sehingga sama kita dengan mereka terjalin hubungan yang harmonis, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita di malam ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan kita orang-orang yang salihin dan salihah, dan ibadah kita di bulan Ramadan yang terdahulu dan akan datang diterima Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur dalam sehat walafiat sehingga kita menjumpai hari raya Idul Fitri dalam sehat walafiat dan dalam kegembiraan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tahrimna khairan ma 'inda bi syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khairan ma 'inda bi syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khairan ma 'inda bi syarri ma 'indana. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.